Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam channel Hijaz Studio. Semoga kita semua masih termasuk daripada golongan hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Insyaallah pertemuan kita kali ini kita akan mengulas satu bab hukum, judulnya ialah seorang imam yang sholat sunat mengimami makmum yang sholat fardu. Ya, ini termasuk juga satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, hal seperti ini biasa terjadi apabila kita terlambat masuk masjid, kemudian menemukan orang yang sedang sholat sendirian. Lalu muncul pemikiran ingin mengikuti mereka dengan maksud untuk memperoleh pahala, yaitu keutamaan berjamaah. Tetapi masalahnya kita tidak tahu apakah orang itu sholat sunat atau sholat fardu. Ya. Pemirsa, taruhlah kita katakan kalau kebetulan mereka itu sholat sunat sedangkan kita sholat fardu, pertanyaannya bagaimana hukumnya? Ya. Nah, inilah yang menjadi pokok ulasan kita dalam bab ini. Nah, sekarang mari kita ikuti dulu keterangan beberapa hadis sekaligus pembahasan para ulama muhaddisin dalam kaitannya dengan masalah ini. Nah, kita lihat dulu sebuah hadis dari Jabir, ya. Anna Mu'adza kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirah. Jadi bahwasanya Mu'adz pernah sholat isya yang akhir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yarji'u ila qaumihi, kemudian ia kembali kepada kaumnya. Fayusalli bihim tilka sholat, lalu ia mengerjakan sholat itu bersama dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada pemikiran bahwa kenapa Mu'adz bin Jabal memilih sholat bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi waktu itu. Kenapa tidak segera pulang bersama kaumnya? Ya,
Sebab sholat di Masjid Nabawi lebih utama dari sholat di masjid-masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Ya, jadi nanti setelah itu baru kembali kepada kaumnya, ya, bersama-sama sholat. Walaupun sholat yang dikerjakan bersama Nabi itu sesungguhnya adalah sholat wajib. Pemirsa, ketika kita melihat hadis ini segera sepintas ya, di sini belum jelas bahwa apakah sholat jamaah sholat sunat ataukah kaumnya yang sholat sunat. Itu dulu yang perlu jelas. Nah, untuk jelasnya sekarang kita buka dalil selanjutnya. Begini, wa fi riwayatin di Syafi'iyah wal Baihaqi wa zada. Di dalam riwayat Syafi'i dan Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini, wazada, tetapi ada tambahan, fayusalliha lahum ya lahu tatawwu'un, ya, tetapi katanya salat bagi Mu'adz selaku imam itu adalah salat sunat, walahu maktubatul isya'i, dan salat bagi kaumnya adalah wajib, yaitu salat isya. Jadi untuk sementara kita mengatakan bahwa orang yang sholat sunat boleh mengimami orang yang sholat wajib. Kenapa saya mengatakan untuk sementara? Kita lihat dulu bagaimana pendapat para ulama tentang hadis ini. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Atau mana yang kuat, mana yang lemah? Nah, mari kita lihat pendapat para ulama mu'tabar, ya. Pertama, Imam Al-Jauzi berpendapat bahwa hadis ini tidak sahih. Nah, demikian juga pendapat seorang ulama bernama At-Tahawi mengatakan bahwa hadis ini goncang. Ya. Goncang itu artinya mungkati, ya, hadis terputus. Jadi sudah ada dua pendapat yang menolak ini. Lalu kemudian kedua pendapat ini ditanggapi oleh Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari, bisa kita lihat itu. Di situ menjelaskan mengenai tambahan hadis tadi dengan tegas, ia mengatakan ini adalah hadis sahih. Demikian pula perawinya terdiri dari orang-orang sahih. Tambahan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, At-Tabarani dan Al-Baihaqi serta beberapa ulama hadis. Di situ Imam Syafi'i berkata, hadis ini kuat dan aku tidak pernah mengetahuinya bahwa ada satu riwayat dari Nabi diriwayatkan dari jalan yang satu lebih kuat darinya. Ini sudah jelas sekali bahwa ini hadis kuat, ya. Nah, jadi jelas bahwa salatnya Mu'adz bin Jabal ketika bersama dengan kaumnya itu adalah salat sunat, sedangkan salat yang dikerjakan kaumnya adalah salat wajib. Dengan dasar ini maka dijadikan dalil bahwa orang yang sholat wajib boleh menjadi makmum kepada orang yang sholat sunat. Dengan dasar itu tadi, ya, summa yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilkas sholat. Nah, demikian juga pengertian hadis ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah itu dalam kitabnya. Oleh karena itu ketika At-Tahawi mengatakan dengan mengutip perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan begini, janganlah kamu sholat satu sholat 2 kali sehari. Lalu kemudian dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah larangan mengerjakan 2 sholat fardu dalam waktu yang sama. Itu maksudnya. Sedangkan yang diceritakan oleh Mu'adz adalah waktu itu bukan sholat fardu tetapi sholat sunat.
Lalu dipertegas lagi bahwa Nabi SAW pernah bersabda, katanya gini, apabila kamu sudah sholat di rumahmu dan kamu datang di masjid, maka sholatlah bersama mereka. Sesungguhnya sholat yang kamu kerjakan dijadikan sholat sunat. Dengan demikian ini menunjukkan perintah Nabi membolehkan bagi orang yang mendapat imam sedang sholat sesudah ia sholat di tempatnya untuk mengikuti imam tersebut dalam waktu yang sama dan menjadikan sholat bersama dengan mereka itu sebagai sholat sunat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang sudah sholat wajib boleh bermakmum kepada orang yang sholat sunat. Demikian juga sebaliknya, orang yang sholat sunat boleh bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Yang tidak boleh ialah sholat fardu 2 kali dalam satu waktu bersamaan. Itu maksudnya satu waktu, waktu zuhur, waktu asar, maghrib dan seterusnya, itu satu waktu ya. Kemudian satu catatan penting yang perlu kita petik di sini, bahwa hukum berjamaah itu menunjukkan tata cara khusus, menunjukkan gerakan, istilahnya haiyah ya. Maksudnya bukan harus sama niatnya atau sama bacaannya, termasuk pula tidak dilarang mendahului bacaan imam. Bukan begitu maksudnya ya. Yang tidak boleh mendahului imam ialah yang dimaksud gerakan, dalam pengertian bahwa jika seseorang mengikuti gerakan imam dalam sholat, walaupun yang dia dapat sisa 1 rakaat, artinya itu sudah dijanjikan untuk memperoleh keutamaan sholat berjamaah 25 derajat. Inilah yang disebut satu kesatuan dalam nilai, bukan satu kesatuan dalam perbuatan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah telah selesai sampai di sini. Semoga kita senantiasa punya hasrat untuk selalu belajar, berusaha mengikuti jejak Rasulullah SAW, khususnya dalam tata cara beribadah. Karena apa yang saya sampaikan ini sebenarnya tentu kita tidak pantas mengatakan bahwa inilah yang paling benar, itu tidak mungkin. Buktinya saja ulama sering berbeda pendapat. Oleh karena itu prinsip yang paling penting bagi kita ialah ar-ruju'u ila sahihun wajibun. Rujuk kepada yang sahih, hukumnya adalah wajib. Terima kasih para pemirsa dan netizen dimanapun berada. Semoga sehat-sehat walafiat ya, amin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.